Jawa Timur, tentu sarung kita. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan, apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, KIS Lansia. Ya, selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia, dan malam hari ini kita akan mendiskusikan mengenai Cawapres 2024. Kita tahu Indonesia akhirnya memiliki 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden definitif, dan ketiganya sudah mendaftar secara resmi di KPU. Yang pertama ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan yang ketiga adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, meskipun kampanye masih belum dimulai karena pengundian nomor urut baru akan berlangsung bulan depan, tapi beberapa pasang capres dan cawapres ini sudah mulai nih, dalam tanda kutip, menjual dan melakukan sosialisasi program apa yang akan dilakukan untuk merubah Indonesia ke depannya ke arah yang lebih baik. Nah, secara definitif sudah terdaftar resmi di KPU, Pilpres 2024 sudah di depan mata, adu kuat Cawapres, siapa yang paling hebat? Kami akan bahas di Dua Sisi malam hari ini. Ya, untuk mendiskusikan masalah ini sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Saya akan perkenalkan dari ujung. Ini dari yang kelompok atau pasangan Capres-Cawapres yang mendaftar terlebih dahulu. Ini yang paling duluan. Ada Usamah Abdul Aziz, jubir milenial, pasangan Anies Muhaimin. Kemudian ada Bung Chiko Hakim dari pasangan Ganjar Mahfud. Dan di sebelah kiri saya ini seorang negarawan, politisi senior, Bung Fahri Hamzah, pendukung Prabowo Ganjar. Di ujung sana, wah ini yang paling banyak tahu kayaknya, karena dia adalah pengamat politik, Bung Effendi. Sorry, Prabowo Gibran tadi ya, saya salah sebut. Pengamat yang sebetulnya sedang bingung betul melihat apa yang sedang terjadi pada Kenapa hari. bingung? Lu bagaimana tidak? Nanti dijawab, nanti dibahas. nanti kita bahas. Dan tepuk tangan juga untuk adik-adik, teman-teman mahasiswa dari Universitas Emrah Tamrin dan juga dari Universitas Bakri. Malam hari ini yang pasti saya akan mulai sesuai dengan yang mendaftar ya, sesuai nomor urut belum diundi nih. Tapi sesuai yang mendaftar ke KPU terlebih dahulu. Saya mau ke Bung Semi. Ya. Apa sih yang bisa dijual? Kita bicara cawapres ya, bukan bicara capres. Karena capres sudah selesai. Yang agak rumit memang kemarin itu menentukan cawapres. Saya yakin di masing-masing kubu ini rumit. Jujur aja pasti rumit. Nggak rumit. Nggak terlalu rumit sih. Nggak terlalu rumit ya? Oke, kalau nggak terlalu rumit, apa yang bisa dijual dari Caimin? Dari kacamata Anda, silakan. Terima kasih Mbak. Dari pasangan Amin, Caimin memang menjadi suatu sosok yang pelengkapnya Pak Anies. Caimin ini mempunyai pengalaman yang sangat lama di dalam politik. Dia pernah ada di dunia eksekutif, pernah ada di dunia legislatif. Di kedua hal ini memang perlu untuk bisa dipunyai oleh seorang wakil presiden nantinya. Pengalaman-pengalaman ini nantinya akan sangat bermanfaat dan berguna ke depan. Dan Caimin ini juga orangnya luas, Mbak. Saya beberapa kali diskusi dengan beliau seperti ngobrol sama teman tongkrongan sendiri. Segitu enaknya diajak ngobrol dan segitu mudanya jiwa beliau, walaupun usianya nggak muda lagi mungkin. Tapi kan banyak tuh anak muda yang jiwanya tapi kayak orang tua gitu kan. Tapi Caimin ini orang tua tapi jiwanya anak muda sekali gitu. Orang tua jiwa muda. Iya. Jadi menurut Anda ini relate ya sama banyaknya pemilih muda nantinya. Bisa dilihat dari bercandaannya dia, jenakannya dia, gimana caranya dia menyampaikan suatu pendapat di publik. Bahkan beliau itu saat diundang ke berbagai TV untuk bisa bercanda gitu ya di sebuah stasiun TV misalnya. Ya dia nggak ada baper tuh disindir-sindir oleh komika. Nggak minta diedit, nggak minta di take out, nggak. Jadi ya apa adanya aja, dan itulah bukti bahwa Pak Anies Caimin ini memang sesuai dan dia menghargai kebebasan publik, kebebasan berpendapat gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong saya mau nanya, yang diselepet sarung tuh sakit beneran? Sakit beneran kayaknya dia. Ya itulah dia ini kan duit tunggal ya, memang Pak Anies tahu bahwa akan diselepet misalnya. Tapi kalau misalnya, kalau Pak Anies sudah jadi presiden masih berani nggak? Ya nggak apa-apa, namanya duit tunggal temen, ya nggak? Oke, itu yang dijual dari pasangan Mas Anies, Muhaimin Iskandar ya. Oke, sekarang saya ke Bung Chiko. Kalau tadi sangat milenial, ini kalau saya bilang nanti salah ngomong. Bang Effendi, ini kalau milenial pasangannya di ujungnya apa ya? Kolonial. Sudah terbagi dua kelihatannya. Sebelah sana
milenial katanya. Kalau kolonial itu memang agak kesannya agak konotasinya negatif. menjajah. Kami ini sebetulnya kalangan mondial. Oh, mondial. Jadi artinya setidaknya kami tahu insya Allah lebih banyak dunia daripada kalian. Ya. Tapi Bang Effendi, don't be fooled by the look. I'm 50 years old. Tadi Bang Ciko sendiri yang bilang kolonial gitu kan ya, bukan dari saya loh. Oke Bang Ciko, apa yang umurnya 50 tahun nih. bisa dijual dari Pak Mahfud? Jadi pertanyaannya harus dibalik, apa yang nggak bisa dijual dari Pak Mahfud? Nah, kita itu pemilih capres itu selalu memilih cawapres kan nomor 1 yang pasti untuk melengkapi. Ya. Nah kalau Pak Mahfud itu bukan hanya melengkapi, bahkan melebihkan. Banyak sektor-sektor atau lumbung-lumbung suara yang sebelumnya belum bisa dijangkau oleh kami ketika kami sudah menentukan Pak Ganjar sebagai capres, itu bisa dijangkau oleh cawapres kami Pak Mahfud. Pak Mahfud punya pengalaman yang luar biasa di bidang birokrasi, di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, dan trias politika itu udah lengkap dan bukan kaleng-kaleng, bukan sementara-sementara atau sebentar-sebentar. Dia pernah jadi Menteri Kehakiman, pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah jadi Menko Polhukam, ya kan? Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang Menko Polhukam. Nah perjalanan hidupnya juga luar biasa. Nah ini saya rasa ini sangat menarik buat milenial dan Gen Z. Saya kemarin mengatakan di suatu acara di stasiun TV, saya bilang bahkan bisa Pak Mahfud itu lebih menarik untuk dipilih oleh Gen Z dan generasi milenial dibanding oleh cawapres yang dari kalangan milenial sendiri. Karena di sini Bang Fahri ini cawapresnya paling milenial nanti. Oh gitu ya. Tapi kenapa Anda yakin begitu? Gen Z sama generasi milenial itu saya selalu bilang bahwa itu generasi yang tidak suka diasosiasikan dengan nama orang tua. Setuju nggak? Benar nggak gitu teman-teman? Setuju kan? Tidak suka dikatrol oleh orang tuanya untuk mencapai sesuatu atau menjadi sesuatu. Mereka ingin terlihat self-made, ya kan? Menjadikan dirinya sendiri dengan upahanya sendiri. Nah ini sangat sejarah cerita kisahnya Pak Mahfud ya seperti itu. Jadi dari keluarga biasa-biasa aja, anak PNS ya kan, tiba-tiba bisa, bukan tiba-tiba, melalui proses yang panjang, pergulatan yang panjang bisa sampai ke puncak. Saya rasa dalam hati kecil semua capres sebenarnya pengennya Pak Mahfud. Cuma ya maaf aja ya. Benar Semi, dalam hati semua capres maunya Pak Mahfud. Benar Bung Fahri? Dalam hati semua capres maunya Pak Mahfud sebenarnya. Boleh digunakan mic-nya? Dalam hati siapa yang tahu? Dalam hati tidak bisa diukur ya, dalam lautan bisa diukur. Maunya dia. Oke, tapi ini menarik tadi pernyataannya bahwa Pak Mahfud bisa melengkapi yang tidak bisa diraih oleh Mas Ganjar sebelumnya. Kita bicara apa nih, suara Nadien di sini? Suara Nadien, ya kan, mungkin ke Sumatera, ya kan. Juga di Jawa Barat gitu, di kalangan kaum agamis, ya kan. Tapi itu kan juga dimiliki oleh cawapresnya Mas Sem ini. Suara Nadien juga. Kan bisa aja mengklaim ya. Tapi kan kita lihat di lapangan sehari ini, begitu Caimin ke Jawa Timur, Caimin ke Malang, semua orang berkumpul untuk bisa bertemu dengan beliau. Tapi survei membuktikan, suara kan belum sama. Oke, ya kan, nanti kita dengarkan suara pengamat nanti ya. Oke. Sekarang Bung Fahri, apa yang bisa dijual dari seorang Gibran Rakabuming Raka? Ya, dalam sistem presidensialisme kita, presiden itu memiliki seluruh kekuatan. Sementara wakil presiden dalam sejarahnya itu dia simbolik, ya. Meskipun ada banyak wakil presiden kita yang memang orang-orang yang berkelas dunia ya, seperti Bung Hatta, wakil presiden pertama. Sebenarnya waktu pemilihan itu, karena Bung Karno mengatakan waktu itu dia sakit, saya bilang saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Bung Hatta belum datang. Dan waktu Bung Hatta datang, beliau mengerti betul ini adalah simbol dari menyatunya kekuatan Jawa dan luar Jawa. Tapi Bung Hatta adalah intelektual besar, dia adalah pemikir konstitusi, pemikir ekonomi, seorang filsuf ya, yang banyak belajar di barat tentunya, akhirnya melengkapi itu. Tetapi kekuatannya itu tetap ada pada presiden. Itulah presidensialisme. Nah, kami juga mengalami satu prosesi semacam itu. Ya, Pak Prabowo adalah figur besar. Calon-calon lain mungkin belum ada di pentas Republik. Dia sudah menjadi legenda. Ya, dia adalah legenda dalam militer. Lalu kemudian menjadi pengusaha dan mendirikan partai politik, mengorbitkan ribuan orang dalam politik legislatif dan eksekutif, termasuk mengorbitkan atau
mendukung orang-orang seperti Pak Jokowi, Pak Ahok dan sebagainya itu. Nah sekarang legenda itu masih ada, dia memerlukan tambahan simbol ya yang melambangkan bahwa bangsa ini akan bersatu, memasuki era baru di mana kaum mudanya itu paling banyak sebagai pemilih, maka kaum muda itu harus terrepresentasi secara real dalam politik. Dan itulah kekuatannya Gibran di situ. Oke, jadi Anda menyebutkan Gibran sebagai simbol pemersatu begitu ya? Iya, karena dia hadir untuk melengkapi keinginan kita untuk memperkuat rekonsiliasi, meneruskan apa yang sudah kita capai. Karena apapun perjalanan 5 tahun belakangan ini, kalau tidak ada rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang 2 kali bertarung, kita nggak akan mudah seperti sekarang melalui COVID, perang dunia di Rusia Ukraina, sekarang mau ada perang, sudah terjadi perang lagi di Israel Palestina. Itu Indonesia memerlukan kekokohan, basis persatuan sehingga kita tetap kuat untuk melangkah ke depan. Oke, benarkah demikian Gibran sebagai pemersatu? Nanti saya akan minta komentar dari Bung Ege, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Setelah tadi kita dengarkan 3 pendukung pasangan cawapres unjuk gigi kemampuan dan kekuatan masing-masing jagoannya, kita akan minta komentar dari Bang Effendi Ghazali. Tapi sebelumnya saya ingin menampilkan kembali nih track record masing-masing cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Kita lihat yang pertama, ada Muhaimin Iskandar. Ini background pendidikannya, kemudian kita juga lihat rekam jejak. UGM ya betul. Ini kemudian rekam jejak untuk karir di politiknya. Anggota DPR, kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada Wakil Ketua MPR RI, Sekjen PKB juga, dan Ketua Umum PKB yang terakhirnya. Ini track record dari cawapres dari Anies Baswedan. Kemudian kita lihat Pak Mahfud MD, background pendidikannya tadi disinggung oleh Bang Fahri. Ini ya, oke. Terakhirnya sebagai Profesor Hukum Tata Negara. Ya, alumni UGM juga S2-nya. Karirnya sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, anggota DPR RI, Ketua MK, anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden, kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Sampai sekarang. Terakhir ini track record dari Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat pendidikannya. Oke, di Singapura, kemudian di Australia, dan karirnya sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia, Kota Solo, dan terakhir Wali Kota Surakarta atau Solo 2021. Oke, kita sudah lihat bersama, teman-teman sudah paham ya siapa yang akan dipilih nanti. Nih saya tanya sama anak-anak mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa. Saya ke Bung Ege, boleh dikomentarin nggak tadi? Disebutkan dari sini nih, yang paling dekat dulu tadi jawab. Gibran sebagai pemersatu untuk melanjutkan rekonsiliasi yang sudah terjadi. Pengantar sedikit, ini agak gampang kalau mengingat, khusus malam ini kan cawapres. Jadi itu angkanya ternyata 6 dan 7. Itu agak gampang diingat. Jadi yang lahir tahun 57 usianya 66. Ya, yang lahir tahun 66 usianya 57. Itu ya, itu salah 2 dari mereka. Kemudian yang paling muda itu lahir tahun 36 usianya 87. Enggak. Lahir tahun 87 usianya 36 karena saking mudanya. Jadi angkanya 6 dan 7 gampang. 66, 57, 57, 66. Dan yang satu lagi 36 usianya karena lahir 87. Tapi yang kedua sebelum menilai itu, di ujungnya tadi menyambung nih karena kami generasi mondial itu, bahwa sebetulnya dalam sistem presidensialisme itu memang tugasnya cawapres itu nggak banyak. Jangan-jangan benar tuh Margarito Kamis yang tampil di ILC waktu itu. Maksud saya coba, kalau kita uji di negara lain, wakil presidennya Biden, sekarang Kamala Harris. Wakil presidennya Trump, Mike Pence. Ya ini karena mondial, jadi dia tahu gitu. Tapi rata-rata sebetulnya pertanyaan serius, tugasnya wapres itu apa? Jawabannya adalah kalau disuruh oleh presiden. Enggak, kalau disuruh oleh presiden. Kalau disuruh. Itu ya istilah yang lebih bagus tuh kalau difungsikan oleh presiden. Atau ketika presidennya berhalangan. Nah, sementara atau berhalangan tetap. Itu ya. Nah, balik kalau boleh kita amati mulai dari yang paling muda dulu.
lahir 87. Bukan Bang Fahri yang paling muda bukan, ya, bukan. wakil presiden yang jagoannya Bang Fahri yang paling muda. Pendukungnya di sini Bang Fahri Hamzah. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan penambahan angka pasangan Prabowo Gibran karena cawapresnya ini. Penambahan angka apa nih? Penambahan angka elektabilitas. Oke. Karena jadi dari survei-survei yang dilakukan belum pasca deklarasi ya. Belum deklarasi terus belum mendaftar, tapi sesudah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 16 Oktober 40 tahun boleh asal sudah melalui pemilihan umum termasuk pilkada itu, belum ada lembaga survei yang mengatakan kalau berpasangan dengan Gibran, maka Prabowo itu angkanya menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau berpasangan dengan Erick Thohir misalnya. Belum ya. Jadi tapi kalau nggak salah saya sempat baca ada survei hari ini yang dirilis naik gitu. Enggak, yang turun yang malah saya tahu gitu. Tapi artinya mungkin nanti bisa dikeluarkan tadi yang kita paling amannya itu mengatakan belum ada yang membuat itu menjadi menambah. Tapi itu sekaligus belum ada tapi itu sekaligus peluang karena dua hal. Hal pertama, penampilannya yang kemarin itu menurut saya melebihi harapan. Sebelumnya kan kalau ditanya mahasiswa Gibran kemarin. Iya, yang waktu kan itu yang ditunggu waktu deklarasi kan. Pidato dong. Biasanya kan cuma enggak tahu saya. Ya nanti saja. Ya terserah bagaimana ya. Di luar ekspektasi mengejutkan berarti ya? Iya mengejutkan karena bisa tampil seperti itu. Sebagus itu. Walaupun ya artinya ini masih bisa dieksplorasi, harus dipersiapkan. Karena nanti kalau sampai debat antar cawapres itu kan Anda nggak monolog, betul kan? Anda akan berdialog, berdialog. Nah, cuma kebetulan isinya agak salah. Nanti biar nanti dibetulkan oleh. Salahnya di mana menurut Anda? Iya, itu kartu-kartu itu ternyata kata Sri Mulyani sudah ada semua di zaman Bapak Joko Widodo. Sudah ada di APBN. Iya. Tahan dulu nanti. Tapi sedikit aja. Salah satu yang penting dari pasangan ini yaitu Prabowo dan Gibran ini, kita harus menggoda karena ini sudah ada anak muda supaya berdua ini pasangannya tetap mempertahankan demokrasi. Jadi maksud saya kan kita tahu ya sudah banyak berubah, berdua ini enak untuk mempertahankan demokrasi. Saya goda sekaligus ini yang ada sebagai juru bicaranya malam ini. Jangan-jangan kartu lansia itu, KIS lansia itu dikeluarkan oleh calon wakil presiden untuk calon presidennya. Misalnya gitu ya. Nanti kita lihat. Godaan. Gitu Bang Fahri enggak dong. Godaan demokrasi enggak. Boleh sedikit-sedikit aja ya, cepat-cepat. Usama. Sebentar, menurut Anda paling relate nggak karena pasangan yang paling muda untuk meraup suara milenial? Sementara belum terlihat ya, tapi belum terlihat. Tapi tentu saja ketika dia hadir sebagai anak presiden, lalu media kita juga masih memunculkan gitu ya, ditampilkan agak lebih banyak karena anak presiden. Mudah-mudahan pelan-pelan nanti jadi sama rata. Itu peluangnya apa ya? Media yang mana salah media mana aja lah gitu ya kurang lebih gitu. Nah, boleh sedikit-sedikit dengan cepat. Pasangan Muhaimin ini kami tahu karena kebetulan sama-sama di ilmu komunikasi UI itu. Jadi bukan cuma pendidikan yang lain, ada juga di ilmu komunikasi UI. Dan kita tahu kalau dia sudah lepas, luar biasa. Jadi begini, Anggia. Jadi sudah lepas apanya Bang? Pelan-pelan, yang saya maksud lepas itu begini. Sebelum pendaftaran, dia merasa belum lepas. Begitu sudah sampai di KPU, agak lepas. Perubahan. Amin gitu ya. Oh itu kelihatan dari gesturnya ya? Iya, nanti akan lebih lepas sesudah ditetapkan. Nomor 13 November ditetapkan Anda sah sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Sekarang kenapa agak deg-degan masih belum lepas full? Terkenal dan saya sering kutip, di antara deg-degan atau enggak itu, enggak bahaya tah. Nah, itu ya. Artinya dia jaga-jaga sekarang, tapi kalau sudah nanti pada waktunya akan keluar memperkuat apa yang dinyatakan oleh calon presidennya. Calon presidennya bilang begini, dia maju untuk menjaga kewarasan bernegara. Saya nggak mau mengartikan apa-apa, berarti di luar sana ada yang tek ya. Calon wakil presiden. Nah sebentar, ini katanya calon wakilnya yang paling relevan dengan anak muda meskipun usianya paling senior. Masih belum ketemu juga. Kenapa? Penambahan angka di efek di elektoralnya survei juga ya, belum muncul. mungkin masih berproses. Tapi kekuatannya Pak Prof Mahfud MD ini itu namanya muncul di hampir semua kasus untuk membela orang-orang kecil, kemudian juga membela korban-korban dan lain-lain. Begitu dia mulai, kasus itu jalan. Kalau dia nggak mulai, kasus itu nggak jalan. Jadi ada
kontribusi serius dalam hal itu. Oke. Hanya ini agak penting. Nanti harus menghadapi pertanyaan orang seperti ini. Misal berpidato ya, kami akan menegakkan hukum, mempercepat hukum supaya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Orang nanya, kan Bapak Menko-nya. Menko Polhukam ya. Nanti dijawab maksudnya nanti. Oke. Ya kan? Jadi selama ini tumpul ke bawah kan Bapak juga yang di situ. Kenapa nggak dibikin tajam ke atas? Mengkritisi diri sendiri. Iya, jadi agak susah Gimana? tuh keluar dari situ. Tapi pasangan ini menurut saya pasangan yang menarik karena dia menggunakan kalimat orang baik menyapa orang baik. Berarti di luar sana banyak orang yang berarti di luar sana ada orang yang kurang. Diselesaikan dong kalimatnya, penonton nggak bisa menangkap. Nggak bahaya tah? Ya enggak, toh kan kita diskusi Bang. Ya enggak. Kita bercanda untuk menjaga demokrasi kita supaya tetap utuh dan lancar. Bang Fahri, saya ingin mengkonfirmasi, benar nggak bahwa memang akhirnya pemilihan Gibran yang milenial ini belum memberikan sumbangsih elektoral kepada Pak Prabowo? Ya, pertama memang survei pada saat pas setelah pendaftaran resmi, karena Mas Gibran sendiri sampai hari terakhir kan dia lebih banyak diam. Bahkan ketika kita deklarasi 2 kali di Jakarta di rapat Koalisi Indonesia Maju di rumah Pak Prabowo, beliaunya juga tidak ada, ya, sehingga ada spekulasi itu sebagiannya. Jadi baru clear setelah dia mengatakan, Pak Prabowo saya sekarang sudah ada di sini. Nah, boleh lalu tanya kemudian, nggak itu kenapa, nggak hadir itu kenapa, dan kenapa sampai keluar pernyataan, tenang Pak saya sudah di sini? Ya pertama dia wali kota dan dia memang orang yang pekerja, sibuk dengan pekerjaannya, dia menghandle isu-isu perkotaan setiap hari, begitu ya. Lalu kemudian dia nggak mau wasting time dengan banyak diskusi soal-soal yang orang bicarakan dia, tapi dia sibuk aja selesaikan pekerjaannya dulu. Bahkan kemarin itu hari Selasa sore, itu dia baru menyelesaikan rapat paripurna anggaran di kota Solo. Dan setelah itu dia baru ke Jakarta, dia mulai. Nah setelah itu belum ada survei saya kira. Dan saya kira Mas Gibran ini kita suka atau tidak, ketika hadir di ruang publik, ya pasti publik sudah tahu bahwa dia itu muda. Ya. Dan kaum muda pasti melihat dia sebagai perwakilan dari kaum muda mereka, ya. di pucuk kekuasaan yang penting yang pasti akan mempengaruhi watak dari kekuasaan itu langsung atau tidak langsung ke depan gitu. Karena apapun ini generasi yang dahsyat, demografik bonus kita ini sering dibahas dan luar biasa. Mereka punya hak pilih lebih dari 60%. Dan mereka haruslah menjadi penentu kebijakan ke depan. Dan sekarang Gibran dikirim untuk itu. Walaupun tadi kan dibilang sebenarnya wakil presiden nggak punya peran banyak. Apakah bisa mengharapkan itu ya, dari Gibran paling perubahan? tidak kalau ada secara simbolik. Ini yang saya bilang kan dari dulu. Kan wakil presiden itu kan simbolik dia. Dia berfungsi kalau difungsikan. Tetapi dari yang kita sudah ajukan dari sekarang bahwa Pak Prabowo sering mengatakan generasi kami adalah jembatan bagi generasi muda. Maka Mas Gibran adalah orang yang akan sangat berperan, terutama untuk peran-peran mengantisipasi dinamika kaum muda yang akan banyak sekali. Dia akan menjadi tempat curhat bagi anak-anak muda Indonesia ke depan. Bang Fahri, boleh nggak direspon sedikit ini pernyataannya Bang Ege tadi yang menyebutkan bahwa ini di luar ekspektasi nih Gibran bisa tampil sebagus itu kemarin. Saya berdiskusi agak intens dengan Gibran belakangan ini. Saya juga kaget juga di tengah hemat bicara dia, karena memang kalau teori saya tentang pemerintahan ya, memang harusnya wali kota itu jarang ngomong gitu. Harusnya karena politik dia adalah fixing politik istilahnya, itu politik membereskan perizinan, membereskan orang urus KTP, orang urus BPJS, itu dia nggak usah banyak ngomong, beresin aja jalan berlubang, puskesmas yang rusak dan sebagainya, itu selesaikan aja sama dia. Dan akhirnya dia nggak banyak ngomong. Tapi rupanya begitu dia naik dan berpidato, dia bisa tunjukkan bahwa saya bisa mencerna isu-isu besar. Dan saya dalam diskusi dengan dia, saya kaget. Banyak yang saya tanya, jawabannya luar biasa. Karena orang ini kan sekolahnya di luar negeri, ya kan, wawasannya itu udah global. Dia mengerti isu, dan kalau kita bicara bahwa bapaknya menjadi pemerintahan kota, sejak dia sangat muda, dia tentu belajar dari bapaknya.
Rumah itu kan tempat belajar. Artinya Kalau orang mendampingi bapak yang 18 tahun katakanlah menjadi pemerintah begitu ya. Kita belajar dari bapak kita seperti anak dokter belajar dari orang tuanya yang dokter, anak wartawan belajar dari anak dosen belajar dari itu biasa. Dan Gibran mendapatkan itu sehingga kita jangan underestimate dengan kemampuannya tentang public policy, tentang kebijakan dan sebagainya. Oke, berarti juga nggak bisa underestimate, bisa nggak berdebat nanti. Tadi kan Bang Ege agak meragukan itu. Bisa kayaknya ya. Tahap itu sudah dilalui ya. Tahap perkenalan pertama kan semua nunggu-nunggu kan. Betul nggak? Ini yang Tamrin ya, Bakri juga kan nunggu kan. Tokoh semuda ini yang di media sosial ribut tampil pertama gitu. Nah, cuma bahayanya kalau tampil pertamanya bagus, menjaganya lebih susah lagi gitu ya. Apalagi agak saya waktu itu khawatir gaya senjata pamungkasnya belakangan. Disimpan, tapi lebih daripada itu maksud saya sekarang sudah ada ekspektasi baru gitu ya. Nah, itu kan menjaganya ke atas juga lebih sulit. Di samping lagi-lagi pada sisi lain, percayalah, tekanan di media sosial itu akan makin besar. Yang soal dinasti, yang soal mahkamah, saya nggak lengkap ya, nyebutnya cuma mahkamah aja, dan lain-lain sebagainya, itu masih akan besar karena apa? Saya yakin ada teman-teman lain ini yang menahan, belum mengeluarkan itu, karena yang satu sedang bingung, kok kami ditinggal begitu saja, yang satu lagi, tahan dulu, sudah ditetapkan, sudah boleh kampanye, baru kita mulai. Oke, nanti kita lanjutkan. Kemudian bagaimana nih, tadi sudah disinggung, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam katanya harus memperbaiki penegakan hukum di negeri ini. Usai jeda, kita bahas di dua sisi. Sesaat lagi. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin kembali menghadirkan cuplikan pernyataan masing-masing cawapres yang akan berlaga di 2024. Kita simak dulu bersama berikut ini. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan-keberhasilan, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau persoalan utama kita, termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara. Sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia, Kartu Anak Sehat. Saya ke Semi dulu nih, Sam. Tadi pernyataannya saya agak bingung nih sama Caimin. Melakukan perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan, dan juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan saat ini. Jadi sebenarnya mau berubah atau mau ngelanjutin sih sebenarnya ini? Apa yang mau dijual sih sebenarnya? Kan nggak semuanya harus diubah. Jadi gini Mbak, prinsipnya adalah ini kan ada continuous improvement. Apa yang sudah baik ya dipertahankan dan diperbaiki kembali untuk bisa lebih baik lagi. Apa yang belum baik ya diubah untuk bisa lebih baik lagi. Karena perubahan itu kan pasti, selalu ada perubahan di setiap sesi kehidupan maupun bangsa dan negara. Nah, ini yang memang akan dilakukan ke depan oleh Anies dan Caimin. Tapi menarik tadi saya mau izin menanggapi Bang Fahri Hamzah, Mbak. Jadi Bang Fahri seperti ada perang di luar, ini rekonsiliasi, seolah-olah bangsa kita sedang perang besar. Kenapa kok kita malah menjual ketakutan gitu loh. Padahal nggak ada hal itu. Kenapa sok-sok ini jadi alasan bahwa ini ada perang dan ini harus ada rekonsiliasi. Yang ada malah bukan rekonsiliasi, malah menciptakan perang baru terhadap kubu yang lainnya. Jadi jangan kita menjual ketakutan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua tentang anak muda. Bicara anak muda, teman-teman di sini kita lihat sendiri. Siapa yang calon yang paling mempercayai anak muda? Hanya Amin yang mempercayakan panggung ini untuk anak muda, diberikan kepercayaannya untuk bisa menyampaikan aspirasi anak muda itu sendiri gitu. Dan mengapa kita harus memilih Amin? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Tadi disampaikan juga bahwa anak presiden, saya belum izin bicaranya anak presiden, Mbak. Karena memang kan Mas Wapres itu kan anaknya presiden.
anak presiden ini memang Cawapres, Mas Cawapres. Iya, Mas anaknya presiden. Ya. Boleh dong? Bener nggak? Mas anaknya presiden boleh dong? Bener nggak? Ya, bener kan? Iya bener. Ya. Mas anaknya presiden. Nah, Nah, Mas anaknya presiden ini dinilai katanya mewakili generasinya, mewakili anak muda. Kita itu muda bukan suatu hal yang bisa dijual-jual seperti itu. Kita juga harus punya kompetensi. Kalau sekedar muda, giring Niji aja jadi wakil presiden di situ. Dia juga muda toh. Tunggu. Maksudnya ini Gibran tidak punya kompetensi menurut Anda? Secara pengalaman 2 tahun jadi wali kota, Mbak. Apakah itu cukup? Apakah itu bisa dijual untuk bisa memimpin jutaan rakyat Indonesia? Dan yang ketiga, saya mau sampaikan lagi. Kita tidak boleh melanjutkan budaya nepotisme di bangsa ini. Dulu 98 senior-senior kita, teman-teman mahasiswa semua di sini. Tunggu, budaya nepotismenya di mana? Ini kan dipilih oleh rakyat. Pemilihan nanti akan dipilih oleh masyarakat loh, bukan ditunjuk. Yang menyodorkan pilihan siapa? Jadi 98 senior-senior kita berdarah-darah menggulung nepotisme di republik ini. Tapi hari ini kita tunjukkan lagi hal itu diulang kembali. Apakah kita tinggal diam teman-teman? Enggak boleh. Kita harus lakukan perubahan. Perubahannya dilakukan melalui pilihan 14 Februari. Kita pilih untuk melakukan perubahan itu sendiri. Setiap orang yang melakukan berdarah-darah untuk melakukan kemajuan, ini kok maju pakai hubungan darah, kan nggak baik seperti ini gitu. Oke, Bung Fahri, boleh ditanggapi dulu ini. Yang pertama, rekonsiliasi jangan menjual ketakutan. Yang kedua, tahun 2018 kami bertemu dengan Pak Jokowi, menyampaikan gagasan baru tentang politik itu sebelum kami membuat Partai Gelora. Lalu kami mengatakan di situ, setelah itu tahun 2019 kami ketemu lagi setelah Pilpres selesai dan mengatakan, Pak, di depan akan ada krisis besar. Waktu itu belum ada cerita, tapi kita punya feeling, kebetulan ketua umum saya Pak Anies Mata adalah seorang ahli geopolitik ya. Dia bilang nggak, pergerakan dunia seperti ini sedang begini-begini, dan kita ceritakan bahwa akan ada perang di Eropa, dan akhirnya justru COVID yang datang duluan, ya, yang sebagian orang mengatakan perang biologis. Kalau kita tidak percaya bahwa COVID itu betul-betul mengancam kehidupan kita di dalam negeri, ya berarti kita nggak ngikutin prosesnya. Dan apa yang terjadi, 2019 kami menyarankan adanya rekonsiliasi, alhamdulillah itu menyelamatkan bangsa kita. Bayangkan kalau pada waktu itu pemimpin terlalu banyak berdebat dan bersengketa, tentu kita tidak akan cepat menyelamatkan nyawa manusia yang begitu banyak. Setelah itu muncullah perang Rusia-Ukraina yang ditakutkan memotong jalur distribusi pangan ke seluruh dunia, karena dua negara itu adalah produsen khususnya gandum gitu, dan juga mereka memproduksi energi yang banyak karena itu negara memproduksi minyak dan gas. Nah sekarang ini ada perang lagi di Palestina dan Israel. Itu daerah-daerah minyak, daerah gas. Itu ada Selat Hormuz di situ, tempat transportasi gas yang ada ke seluruh dunia. Jadi kita nggak boleh konyol mengatakan bahwa ini nggak akan berpengaruh kepada kita. Pasti dia berpengaruh kepada kita. Karena itulah kita memerlukan kembali rekonsiliasi, menyatukan bangsa kita karena kita ingin tegak berhadapan dengan masalah yang ada di depan. Nah, konteksnya mungkin tadi apakah kondisi kita sedang berantem? Enggak kan? Ini sebentar lagi ada krisis di ketegangan antara China dengan Taiwan. Kita tahu itu Taiwan tuh karena larinya Kuomintang ke situ dulu, jadi dia dianggap sebagai proksinya Barat. Kalau ketegangan Barat ini, seperti yang terjadi juga di Rusia Ukraina, di Israel Palestina, kalau tegang ini di Taiwan sini, itu bisa cepat sekali turun ke kita. Jadi efek-efek geopolitik itu harus kita sadari. Jangan lupa, kita ini bahkan merdeka dulu karena ada peristiwa geopolitik perang Pasifik. Ketika bom atom dijatuhkan oleh sekutu Hiroshima Nagasaki, itulah yang menyebabkan kita mudah memproklamirkan diri karena musuh lagi lemah. Itu adalah peristiwa yang tidak bisa kita lupakan. Bung Fahri, satu lagi boleh ditanggapi masalah kompetensi. Gibran baru sebentar jadi wali kota. Saya kira anak muda tidak boleh meragukan diri, ya. Anak-anak muda seperti Gibran itu yang memulai karirnya sebagai pengusaha lokal dan menjadi ketua asosiasi, bahkan dia punya usaha catering dan sebagainya pada saat orang tuanya menjadi wali kota, dan itu pilihan kan. Setelah itu dia memilih masuk ke jalur politik dan dia tunjukkan dia bisa memimpin kotanya. Saya kira generasi muda sekarang ini menyimpan tenaga sejarah yang kuat sekali, yang meledak,
yang akan membawa kemajuan bangsa Indonesia ini ke depan. Kita nggak boleh ragukan itu. Tidak boleh ragukan anak muda katanya gitu. Oke, sekarang Bung Ciko menanggapi. Tadi Pak Mahfud dengan jelas kita akan perbaiki penegakan hukum di negeri ini. Tadi Bung Effendi juga udah singgung loh. Kan sekarang Menko Polhukamnya Pak Mahfud. Artinya Pak Mahfud juga mengakui dong bahwa penegakan hukum di bawah kepemimpinannya di Menko Polhukam nggak bagus saat ini. Tapi gini ya, kita semua tahu coordinating minister. Jadi dia bukan minister yang membawahi satu departemen, ya kan? Dia ada institusi-institusi lain di bawahnya, dia mengkoordinasikan itu, termasuk kepolisian. Dia bukan Kapolri, ya, dia bukan Panglima TNI. Betul, artinya diakui bahwa di bawah sekarang ini penegakan hukum nggak bagus. Kita jujur aja kalau kita baca koran, apa yang terjadi di kepolisian, ya kan? Banyak sekali kasus, jenderal-jenderal berbuat hal-hal yang di luar nalar kita, ya kan? Kejadian-kejadian itu sering terjadi. Setiap harinya selalu ada kasus. Di kejaksaan misalnya, ya kan, ada kasus korupsi, sogok menyogok dan lain-lain. Ini semua hanya bisa diselesaikan oleh puncak dari kepemimpinan itu. Jadi sebagai Menko ya kan? Polhukam dia tidak bisa menyelesaikan dia bisa itu ya? Case per case seperti yang dibilang oleh Bung Effendi tadi. Nah, tapi kita harus lihat keberpihakan dia kepada orang kecil, masyarakat yang terpinggirkan. Itu terbukti dari perilaku dia ketika membantu kasus-kasus yang sebenarnya ece-ece lah dianggap kalau itu. Ya, ada Ibu Nur Hayati sebagai orang yang whistleblower. Ya, ada kasus anak SMP yang membela ibunya melawan satu perusahaan dari China, investor yang merusak sumur keluarganya. Itu dia bela. Jadi hal-hal yang tapi kan dia tidak bisa membela 100 kasus kalau dia bukan. Tapi tadi saya menarik yang dikatakan Bung Effendi bahwa dan Bung Fahri, posisi wakil presiden itu posisi yang dianggap tidak berfungsi kalau tidak difungsikan oleh presiden. Nah, tapi seorang Mahfud MD itu akan mubazir bila presiden yang menjadi presidennya dia tidak memfungsikan dia dengan pengalaman yang segitu banyak di bidang hukum, ya kan? Nggak bisa terelakkan lagi, presiden akan membutuhkan masukan dari dia. Nah, kedekatan Pak Mahfud sebagai wakil presiden nantinya saya yakin akan seperti kedekatan Mensesnek, Mensekap dengan presiden. Dan the vice presidency itu a heartbeat away from the president, ya kan? Baik. Nah, ini juga menarik nih. Saya ingin juga melibatkan anak-anak muda, teman-teman kita, Bang Effendi. Tapi nanti kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali usai jeda. Kita Tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar bagaimana kapasitas dan kemampuan masing-masing cawapres yang akan berlaga di 2024 nanti. Dan kita perlu ingat Pilpres 2024 akan juga memperebutkan suara milenial. Nah, makanya penting juga nih malam hari ini Bapak-bapak kita mendengarkan suara dari adik-adik kita. Saya mulai dari sebelah sini, ada tadi Dewi, ya namanya Dewi. Silahkan Dewi, kira-kira apa yang mau ditanya Dewi? Baik, terima kasih pertanyaan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Aisyah, mahasiswa Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pertanyaan saya, sebagai juru bicara dari ketiga capres dan cawapres, apa strategi kampanye dari masing-masing paslon untuk mengget suara anak muda selain melalui media sosial, dan kiranya isu atau program terobosan apa yang sudah disiapkan untuk generasi muda? Terima kasih. Nah, ini menarik nih, realnya apa nih? Program apa yang disiapkan untuk anak-anak muda? Dari Semi dulu. Ya, yang pertama pastinya kebebasan berpendapat. Selama ini dari kita masih menggunakan istilah Konoha, ya. Ini adalah bukti bahwa kita masih belum bebas berpendapat. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu ada bantuan-bantuan untuk olahraga, Mbak, yang pertama. Di Jakarta, Pas Anies pernah melakukan hal itu dan fokus di hal itu. Yang ketiga tentang pendidikan. Pendidikan ini memang penting untuk kita bisa memberikan pendidikan gratis untuk dari TK malah sampai dengan pendidikan tinggi. Yang keempat, lapangan pekerjaan. Sekarang itu kan lapangan pekerjaan sangat sulit. Itu yang menjadi fokus untuk bisa membuka. Apalagi kalau udah capek-capek cari kerja, begitu udah apply, bersaing dengan yang lain, yang masuk nggak taunya orang dalam. Kan gak enak juga kayak gitu, ya nggak? Ada orang yang punya jaringan ke, ya anaknya siapa gitu kan. Itu yang memang harus diperangi dan harus kita bisa selesaikan sih. Oke, itu yang akan disentuh dari anak-anak muda ya. Oke, Bung Ciko, apa yang akan disentuh? Jadi yang pasti belasan juta tenaga kerja baru. Ya,
lapangan tenaga kerja untuk teman-teman mahasiswa. Itu selalu yang dipikirkan. Saya juga punya putra-putri yang ada di sudah lulus kuliah maupun sedang berkuliah. Nah, nomor satu yang dipikirkan itu, gue kerja di mana. Nah, itu pasti yang kita pikirkan. Belasan juta lapangan tenaga kerja baru. Di luar itu juga kita pledge, kita berjanji setiap keluarga di Indonesia punya 1 sarjana. Jadi itu harus kita wujudkan. 1 sarjana di setiap keluarga, minimal. Nah, di luar itu anak-anak muda kita tahu sangat concern dengan hal-hal yang sifatnya dekat dengan lingkungan. Nah, kita akan memajukan green economy, blue economy. Green economy kan ekonomi berbasis lingkungan, blue economy berbasis ocean atau laut, ekosistem laut dan lain-lain. Dan kita akan memfokuskan riset dan inovasi. Nah, ini juga concernnya anak muda. Oke. Selanjutnya, Bung Fahri. Ya, kalau pertanyaannya apa strategi untuk menggait kaum muda dan suara kaum muda dan milenial, strategi besarnya adalah menghadirkan kaum muda dan milenial itu sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Representatif itu, ya, ada perwakilan anak muda strateginya. Dan orang ini, anak muda yang punya prestasi sebagai wali kota yang dia bangun maju, nanti akan menjadi pemimpin bagi generasi ini, berkeliling dan bertemu dengan mereka, menghidupkan harapannya bahwa masa depan mereka cerah dan gemilang di hari-hari ke depan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ini dicatat baik-baik ya adik-adik ya, jualannya tadi masing-masing mana yang paling mengena di hati. Oke, tadi kalau dari sebelah sini udah, dari sebelah sini boleh. Ada Nita ya, Nita mau nanya apa? Nita silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Nita Hairina, saya mahasiswi dari Universitas Bakri. Dan pertanyaan saya ini berhubungan dengan salah satu statement yang disampaikan oleh pihak Cawapres Bapak Mahfud MD. Di mana di awal dinyatakan bahwa fungsi dari Cawapres itu ada untuk memenuhi hal yang belum bisa disentuh oleh presiden, calon presiden. Sedangkan statement yang disampaikan adalah bahwa Bapak Mahfud MD ini bahkan melebihi dari Pak Ganjarnya sendiri. Lalu bagaimanakah menurut dari Bapak sendiri, apakah ini tidak menjadi suatu bumerang kepada pasangan calon tersebut, bahwa hal ini mungkin nanti akan menjadi suatu permasalahan dalam eksistensi di dunia politik dan di mata negara itu sendiri? Terima kasih. Oke, boleh ditanggapi nih. Ini spesifik nih ke Bung Ciko nih. Itu menarik. Jangan melebihi presidennya. Jadi nanti, bukan gitu. Melebihkan. Nah, melebihkan sama melebihi itu beda. Melebihkan itu kalau Pak Ganjar sudah dalam standar yang ini, dalam satu bidang, dengan kehadiran Pak Mahfud itu dilebihkan lagi. Nah, bahkan kalau Pak Ganjar ada kekurangan, nah itu diisi, itu namanya melengkapi. Jadi bahasa saya bukan melebihi. Tetapi kita bisa tahu semua bahwa penting sekali mempunyai wakil presiden yang standarnya sama dengan presidennya. Nggak boleh kurang. Kalaupun ada kurang, harus kurangnya hanya sedikit. Kenapa? Karena istilahnya dalam bahasa Inggris, the vice president is the heartbeat away from the president. Heartbeat away artinya apa? Kita ini nggak mau berandai-andai yang buruk, tapi kalau presiden mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang akan menjadi presiden adalah wakil presiden. Nah, itu yang harus benar-benar kita camkan. Jadi kalau standarnya terlalu jauh, ya kompetensinya terlalu jauh, ya sebaiknya jangan dipilih. Oke, baik. Bung Ege? Ya, pertama-tama Bang Usama ya, tadi saya ingatkan karena saking semangatnya, saya mau bilang bukan Mas Wapres, ya kan? Mas Cawapres, belum Mas Wapres, tapi saking emosinya, apa masih salahnya calon. Mas? Masih calon. Enggak, sudah. Ya, semuanya ini menjadi menarik, tapi beberapa poin saya karena acara ini dua sisi, maka saya tadi mengatakan pertama saya pengamat yang bingung, begini loh, karena tugasnya Wapres itu kan tidak terlalu penting kecuali difungsikan oleh presidennya. Ya. Kalau begitu boleh dong anak muda semuda-mudanya lama-lama belajar. Tapi tunggu dulu. Bukan nggak penting, bukan berarti nggak punya kemampuan. Yang membuat saya bingung adalah mulai digali. Ada perang Rusia, Ukraina, Palestina, Israel. Pak Presiden tuh kalau ngomong loh, makin ke depan makin berat. Ada geopolitik, makin susah ketahanan pangan dan lain-lain. Bukannya butuh orang yang makin bahu-membahu dengan capresnya, karena tantangan tidak seperti yang lalu-lalu gitu. Menurut Anda cawapresnya nggak bisa
Masih belajar pelan-pelan. Karena Pak Prabowo Jangan underestimate. Enggak underestimate, kan memang demikian. Pak Prabowo tuh membuat jembatan, betul ya, supaya anak-anak muda ini belajar. Antara lain dari wali kota belajar dari cawapres. Tapi kalau ada yang bisa membuktikan, kan ini tantangan, membuktikan bahwa cawapres kami itu nggak perlu belajar lama, karena segera bisa memikirkan hal-hal yang bersama-sama dengan presidennya menjadi lebih efektif. Siap. Itu kan bisa. Nah, satu aja. Dari kedua ini kubu tadi, mau nggak mau kan keluar kata perbaikan, mau nggak mau keluar kata perubahan. Saya cuma mau menambah satu kalimat. Sempat terpikir nggak untuk mundur gitu dari posisi-posisi yang ada gitu ya, supaya lebih enak. Ketimbang itu lebih banyak saya lihat ini harusnya debat dengan diri sendiri nih gitu, daripada debat dengan pihak lain. Iya, pihak lain. Enggak, cuma pikiran aja. Sehingga Anda betul-betul lebih fight sebagai cawapres. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Waktunya sudah habis, Mas Semi, maaf sekali. Yang pasti. Tadinya ingin memberikan bahwa ada satu pernyataan dari Bang Fahri 2019 yang mengatakan bahwa kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan meskipun itu pilihan rakyat. Itu membebani reputasi babenya. Jangan mau diolok-olok oleh penjilat yang akhirnya merusak susu sebelangga. Mendingan susu dibikin martabak saja. 8 Oktober 2019. Bisa dilihat di tweetnya Bang Fahri sekarang. Bisa dilihat dan ini bertolak belakang dengan pernyataannya hari ini. Jadi itu 4 tahun yang lalu, makanya saya mengutip pepatah, bahkan telur pun suatu hari bisa berjalan. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Apapun itu, kita berharap yang terbaik, putra-putri, putra-putra bangsa terbaik yang akan maju memimpin Indonesia di 2024. Jangan lupa untuk mencari informasi mengenai pemilu, Anda saksikan di TV One. Kami mengabarkan, Anda putuskan. Kita jumpa lagi 2 sisi pekan depan.